Bunga melati, baunya harum, terkena angin, kelopaknya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, selamat berjumpa dengan kami di Podcastik. Ini episode berapa ya Mas Indri ya? Waduh, Banyak nanti ya? lihat aja. Oke baik. Nanti lihat aja. Selamat datang di Podcastik bersama kami penyuluh KPP P6 dengan tim Ijo, Indri, Jojo. Oke, THR dipotong pajak. Berkuranglah jatah buat ponakan. Mari kita belajar pajak agar bisa menambah pengetahuan. berkurangnya jatah buat ponakan, ponakannya ngambek, nggak mau salaman. Jika sudah bertambah pengetahuan, mari bersama kita implementasikan. Oke Pak Indri, masuklah kita ke dalam pembahasan podcast. Kira-kira kita akan mengambil tema apa kali ini, podcast kali ini? Oh, podcast kita kali ini temanya sudah di-spill tadi ya, di pantun dan di layar belakang kita. Oke, Masih mengenai tarif efektif rata-rata PPh pasal 21, atas bonus dan THR. Demikian Mas Jojo. ya, semoga tidak begitu ketinggalan ya Pak Indri ya. Karena Ya, kemarin kan ya. memang sempat viralnya ini ketika mendekati Lebaran. Tapi ada Ketika- akhir tahun. Oh iya, ada bonus juga akhir tahun Ada ya. bonus akhir ya. tahun. Baik, untuk persiapan ya. Iya, kita persiapan Ya, lah. Jadi begini, kemarin memang sempat rame ya kawan pajak ketika di menjelang Lebaran kawan pajak mendapatkan THR. Tapi kemudian begini Pak Indri, ketika mendapatkan THR kok merasakan pemotongannya kok jauh lebih besar ya potongan pajaknya ya. Iya, iya, iya. Kan sudah merencanakan nih, saya dapat sekian, dipotong pajak seperti tahun lalu sekitar sekian, harusnya saya dapat sekian dong. Kok tiba-tiba potongan pajaknya lebih gede? Apakah ini Oh, beban iya. pajaknya bertambah Pak Indri? Nah, yang kemarin ya, yang sempat viral itu Ya, itu rame tuh makanya tuh. beban pajak bertambah. Nah, begini kawan pajak. Mengenai beban pajak yang bertambah itu harus diluruskan dahulu ya. Pemberlakuan TER berdasarkan ketentuan PP 58 tahun 2023 itu. Aturan yang baru ya? Ya, aturan baru yang terbit tanggal 27 Desember tahun 2023 dan langsung berlaku tanggal 1 Januari 2024. Ini pada dasarnya tidak menambah beban pajak. Hanya merubah mekanismenya aja untuk pemotongan tiap bulannya. Namun nanti nilai total pajaknya di akhir tahun itu tetap sama dengan metode yang lama gitu. Oke, tapi kan kita bicara rasa ya Pak Indri, rasa dan apa yang dialami langsung nih. Ketika menyiapkan, saya dapat 10 juta, 20 juta itu THR gitu, satu Ya. kali gaji, terus dikurangin pajak kira-kira seperti tahun kemarin sekian, kemudian saya harus dapat sekian, nanti akan saya pakai untuk beli tiket, untuk pulang kampung, ngasih-ngasih ponakan, loh tapi kok dipotongnya lebih gede loh. Ini potongnya lebih gede loh kemarin. Iya, jadinya. iya betul, tepat sekali. Ya gini ya, dalam ilmu perpajakan ya ada namanya satu prinsip pay as you earn. Ya, maksudnya begini, bayarlah pajak ketika Anda memperoleh penghasilan. Nah, Oke. demikian itu akan lebih mudah daripada kita sudah simpan dulu penghasilan kita, baru di belakang hari kita membayar pajak. Nah, ini yang diantaranya yang kita terapkan di pemajakan masalah THR. Dan ini sebenarnya THR dan bonus bukan kali ini dikenakan pajak. Sejak dahulu kala sudah dikenakan pajak untuk THR dan bonus ya, kawan pajak sekalian ya. Yang untuk kawan pajak yang sehari-harinya sudah bergelut dengan, terutama untuk karyawan ya, tentu sudah memahami hal ini. Cuman di sini ada perubahan mekanisme perpajakannya, ya. Ini mekanisme gimana Mas ini? Mekanismenya gini nih. Intinya seperti yang tadi diucapkan di awal, bahwa total beban pajaknya itu setahun tetap sama. Oke, mekanisme ini nggak berubah Meskipun, nilai ya? Ya, tidak berubah nilai. Nilai total ya? Jadi nilai total pajaknya selama setahun, baik dengan metode TER maupun dengan metode PPh 21 yang lama. Ya, hanya saja dengan pemberlakuan TER ini ada bagian bulan-bulan tertentu yang dikenakan pajaknya lebih kecil daripada bulan-bulan pajak yang lain yang lebih besar. Nah, misalkan bulan pajak yang lebih besar tuh biasanya jika ada THR dan bonus. Oke. Tapi di bulan-bulan yang lain pengenaan pajaknya lebih kecil. Nah, untuk memudahkannya, memahaminya, kita pakai table aja. Oke. Nah, kita simulasikan aja ya. Kita lihat simulasi ya biar angka-angkanya. Oh iya, jelas. tapi mohon maaf kawan pajak. Karena ini live IG kami agak mendapat sedikit kendala untuk
share tabelnya ya, jadi nggak terlihat. Tapi mungkin nanti video yang sama akan kami tayangkan di YouTube, nanti bisa lebih terlihat mungkin kalau di YouTube ya tabelnya seperti apa. Mungkin tapi setidaknya saat ini kita bisa coba memberikan penjelasan secara verbal dulu ya Pak Indri ya. Ya, kita narasikan dulu ya. Kita deskripsikan isi tabelnya nih. Baik. Jadi di simulasi 1 ini kita asumsikan dulu ya. Gaji per bulannya 10 juta rupiah. Ya. Asumsi pertama gaji 10 juta. Ya, kemudian PTKP-nya K1 kawin dengan satu tanggungan 63 juta rupiah. PTKP kemudian mendapatkan THR di bulan April sebesar 1 kali gaji. 1 kali gaji 10 juta rupiah, benar. Kemudian jika kita hitung PPh pasal 21-nya selama setahun ya, dengan asumsinya biaya jabatan per bulan Rp500.000, kemudian iuran pensiunan tunjangan hari tua dan jaminan hari tuanya per bulan itu sebesar Rp200.000, maka PPh pasal 21 setahunnya itu Rp2.930.000. Oke, sudah. Pelan-pelan lagi. Gaji 10 juta. Ya. Oke, PTKP K1 63 juta. Tadi dapat THR 1 kali gaji 10 juta juga di bulan April. Kemudian untuk sebagai yang umum biasanya ada biaya jabatan 500.000. Tadi berarti setahun 6 juta ya dikali 12. Sama iuran pensiun 200. Nanti ketika setahun kan jadi 2.400.000 gitu ya. Nah, dengan simulasi seperti ini pajak terutang total selama setahun adalah 2.930.000. Oke. Oke ya. Dan kalau dikenakan pajak per bulannya karena gaji bruto per bulannya 10 juta, dikenakan TER dengan golongan B ya, dengan besaran tarif TER-nya 1,5%. Oke, jadi TER itu cukup golongan apa, tarifnya berapa dikalikan bruto itu ya cara ngitung ya. TER-nya itu gaji bruto, terus PTKP-nya yang menentukan ya kan. Gaji bruto 10 juta dengan PTKP K1 itu masuk TER golongan B dengan tarif 1,5%. Nah, dengan penghasilan 10 juta rupiah, kawan pajak dengan TER ya, dengan tarif TER akan dikenakan pajak 1,5% kali 10 juta. Jadi 150.000. Jadi dengan penghasilan 10 juta per bulan, maka ketika kena tarif TER dengan K1 tadi, PTKP K1 masuk ke tarif TER yang B, 10 juta berarti 1,5%, 150.000 ya? Ya, 150.000. Jadi kalau gajinya 10 juta terus selama tetap, makanya dia setiap bulan potong 150.000. Betul. Jadi misalkan nih kita asumsikan lagi gajinya 10 juta itu setiap bulan dari Januari sampai Desember, kecuali April ya, kecuali April yang tadi ada THR. Nah, Januari sampai Maret gaji 10 juta, maka dari Januari sampai dengan Maret itu kena PPh 21-nya 150.000. Kemudian dari Mei sampai dengan November, kita sampai November ya, itu juga kena PPh pasal 21-nya rata 150.000 karena kan gajinya 10 juta. Nah, khusus di bulan April terjadi lonjakan penghasilan nih. Biasanya 10 juta sebulan, kemudian di bulan April ada THR 10 juta. Jadi total penghasilan 20 juta. Bruto 20 juta. Ya, penghasilan bruto 20 juta. Nah, dengan menggunakan TER ini, maka lapisan tarifnya berpindah. Golongan TER-nya tetap golongan TER B, tapi lapisan tarifnya dia berpindah. Yang semula 1,5%, karena penghasilan brutonya 20 juta, maka kena lapisan tarifnya jadi 8%. Jadi 20 juta kali 8%. Jadi secara tiba-tiba lonjakannya luar biasa kan? Ini yang bikin kaget nih. Biasanya 1,5%. Kalikan 10 juta 150. Nah, mungkin orang mikirnya kalau masuk ke April 20 juta tetap 1,5% dikalikan tinggal 300, 2 kali lipatnya. Iya, ternyata persennya berubah. Jadi kenanya 1.600.000. Shock nggak tuh? Ya, pas terima THR penghasilan 2 kali lipat, ternyata tarif TER-nya yang loncat ya. Lompat dari 1,5% menjadi 8%. Ini kan kita lagi membandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bagaimana kalau seandainya kita bandingkan dengan tahun kemarin nih? Nanti dulu. Oke. Kita jelaskan dulu yang tarif TER-nya ini ya. Kita selesaikan ini dulu. Yang tarif TER-nya dulu. Berarti dari Januari, Februari, Maret 150.000 PPh pasal 21-nya. Di bulan April 1.600.000. 10 kali lipat itu kan? Ya. Ketika Mei sampai dengan November itu sama rata 150 juta lagi ya, balik ribu. Nah, ketika di Desember akan dilakukan penghitungan ulang. Desember memang seperti tahun kemarin ya, digunakan untuk penghitungan ulang Desember ya. Dihitung ulang gitu kan. Seperti di awal tadi,
setelah dihitung ulang, kan kita sudah menghitung selama setahun nih. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Total. PPh pasal 21 setahunnya 2.930.000. Oke. Ya, 2.930.000 itu dikurangi ya nilainya dengan PPh yang telah dibayar sejak Januari sampai November. Yang 150 sama 1.600.000 tadi ya? Iya, per bulannya. 150 berbulan-bulan sama yang 1.600.000 tadi ya? Totalnya itu ternyata yang sudah dibayar 3.100.000. Per bulan 150 dan 1.600.000 plus ada THR itu kalau di total-total 3.100.000. Lebih dong. Nah, kelebihan kan? Iya. Artinya di bulan Desember kawan pajak ada kelebihan pajak 170.000. Gitu. Nah, jadi di bulan Desember atas penghasilan yang 10 juta tadi ya, tidak dipotong pajak. Tidak dipotong pajak tidak dipotong pajak yang Desember, khusus yang Desember. Justru nanti perusahaan akan mengembalikan uang yang tadi 170.000 kepada kawan pajak, ya kan? Karena sudah kelebihan. Kemudian karena sudah kelebihan potong, kemudian perusahaan akan memperhitungkan lagi PPh pasal 21-nya di masa Desember. Nanti kan ada yang nilainya pasal 21-nya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di situ. Jadi dari sisi karyawan juga mendapatkan bukan penghasilan tambahan ya, bukan ya namanya. Bukan. Bukan. Nggak dipotong pajak, tapi dapat pengembalian pajak sebesar karena Januari sampai November ternyata kelebihan. Iya, dari beberapa tahun itu udah kelebihan. Dan dari sisi perusahaan juga dia bisa istilahnya jadi meminuskan PPh pasal 21-nya sebesar 170.000. Oh, jadi pengurang ya? Pengurangnya, betul, demikian. Di masa itu dia berkurang 170 ya, karena itu akan dikembalikan ke karyawannya bersangkutan. Betul, oke. Ini udah belum nih, yang setahunnya gitu ya? Sebentar ya. Coba kita, kalau misalkan metode kita, tadi kan kita udah ngitung ya, lihat 2.930 itu dari mana sih? Nah, kawan pajak tuh sebenarnya bisa kok mensimulasikan secara mandiri. Oh, cara ngitung ya? Cara ngitung PPh pasal 21 sekarang gampang banget. Ini sebenarnya ada di layar, tapi mohon maaf, kawan pajak mungkin nggak terlihat kita deskripsikan aja ya. Kita akan tampilkan ketika kami buat video di Jadi YouTube. Kawan pajak yang sama. dengan cara mekanisme TER yang ada sekarang, itu bisa langsung mengetahui. Caranya gimana? Tinggal klik https://kalkulator.pajak.go.id. Kalkulator.pajak.go.id ya? Iya, betul. Oke. Nanti kawan pajak tinggal pilih nih, PPh 21-nya bulanan untuk pegawai tetap, terus skema penghitungannya mau gross up atau gross aja, langsung masukkan penghasilan brutonya berapa. Lalu masukkan PTKP-nya. Nah, di situ langsung muncul. Dengan DPP 10 juta, kena tarifnya 1,5%. Langsung PPh 21-nya 150.000. Oke, yang tadi ya, itu ya. Jadi ada di kalkulator pajak ya? Betul sekali. Ini online, siapa saja bisa mengakses. Oke, ini yang untuk bulanannya. Nah, yang untuk setahunnya, tuh nilai 2.930.000 itu kita tahu dari mana? Sama. Cuman, dari kalkulator pajak kita pilihnya PPh 21 tahunan. Kalau tadi bulanan, untuk tahu TER-nya berapa, ini yang tahunan. Ya, oke ya. Terus masukkan asumsinya tadi ya? Asumsi yang tadi, langsung yang asumsinya langsung ada THR-nya dulu ya awalnya ya. Nih, PPh pasal 21 setahun plus THR. Oke ya. Jadi gaji pensiun gaji total setahun 130 juta kan ditambah THR. Ya, oke. Gaji bulanan 10 juta, 120 juta tambah THR 10 juta jadi 130 juta. Kemudian biaya jabatannya 500.000 per bulan, kalau setahun berarti 6 juta. Ini sebagai pengurangnya ya. Lalu dikurangi apa lagi? Iuran pensiun atau JHT. Tadi 200.000 per bulan dikali 12 jadi 2.400.000. Jadi pengurangnya totalnya 8.400.000 sama 24 ya. 8.400.000. 8.400.000 rupiah. Nah, penghasilan netonya jadi 121.600.000. Neto yang bersihnya ya? Ya, penghasilan netonya setelah tadi kurangi biaya jabatan dan JHT. Oke. Nah, kemudian PTKP, dikurangi apa lagi? PTKP, penghasilan tidak kena pajak, K1, besarnya 63 juta. Nah, akhirnya penghasilan kena pajak selama setahun itu besarnya 58.600.000. Jadi 121.600.000 dikurangi PTKP 63 juta rupiah, itu hasilnya penghasilan kena pajak setahun 58.600.000. Nah,
58.600.000 ini dikalikan tarif PPh pasal 17, 5% ya besarannya ya. Jadi penghasilan di bawah 60 juta kena tarif pajaknya 5%. 58.600.000 dikali 5% hasilnya 2.930.000. Yang tadi ya? Ya, 2.930.000 dikurangi lagi dengan pajak yang telah dibayarkan dari Januari sampai November. Ya tadi kan 3.100.000 ternyata. Jadi ada lebih bayar Rp170.000 Oh ya, tadi. Sebentar Pak, ini ada dari m.f.ahra. Saya nggak kelihatan Pak, di share screen aja. Oh ya, mohon maaf. Kami ada kendala, jadi kami tidak bisa share screen. Sudah bisa dicoba, nanti ada kendala, mohon maaf. Nanti kami akan buat video yang sama di YouTube. Nanti mungkin bisa di YouTube-nya ya Pak. Nanti bisa disimak di YouTube, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian yang misalkan tidak terlihat tulisannya, nanti kita akan ada di channel YouTube KPP PMA 6. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, kita lanjut Pak Hendri. Oke, lanjut ya. Oke, nah yang tadi itu. Ya. Ini kita tadi bicara TER nih. Ya, bicara TER 150.000, kemudian ketika punya THR jadi 1,6 yang meloncatnya lumayan tinggi, kemudian setelah di total setahun di Januari sampai November ternyata udah kelebihan bayarnya, jadi dikembalikan 170.000 di Desember. Ini sebenarnya kalau untuk adil kan kita harus lihat lebih dahulu ya. Sebenarnya kalau tahun kemarin gimana sih mekanismenya ya? Kalau tahun lalu mekanismenya itu dihitung dulu setahun nih ya, sama sebenarnya dengan asumsi yang sama ya. Gaji bruto 10 juta per bulan, PTKP-nya K1 sebesar 63 juta, terus biaya jabatan 500.000 per bulan, dan THT JHT-nya 200.000 per bulan. Itu kita hitung dengan kalkulator yang tadi tuh. Ya dengan alat kalkulator yang tadi. Tadi hasilnya 2.930.000. Nah kan? Nah, 2.930.000 itu kan termasuk dengan THR. Ya kan? Nah, kalau mekanisme penghitungan yang lama dipisahkan dulu tuh. Gaji bruto setahun dihitung sendiri tanpa THR, kemudian tuh pajaknya berapa? Oke. Ya kan? Yang lalu dihitung lagi gaji setahun plus THR. Gaji itu total pajaknya berapa? Lalu diselisihkan jumlahnya. Nah, selisihnya itu adalah PPh atas THR. Oke. Kemudian kalau kita bicara bulanannya nih, ini kan kita bicara bulannya gimana nih? Tadi kan kalau dengan TER itu 1,5%, 150.000 nih. Oke, ya. Bagaimana kalau yang dengan tarif lama sebenarnya, kalau bulanannya gimana sih? Oke, nih. Kita tadi udah sama ya, kita di kalkulator juga ya. Kita lihat di kalkulator, PPh 21 tahunan setahun ya, tanpa THR. Kita lihat dulu ya. Ya. Tanpa THR. Gaji brutonya 120 juta, kemudian sama biaya jabatan 6 juta setahun, biaya pensiun THT JHT-nya 2.400.000. Total pengurangannya jadi 8.400.000. 120 juta dikurangi 8.400.000, hasilnya 111.600.000. Ya. Dikurangi lagi dengan PTKP 63 juta rupiah. Lalu hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun. Besarnya berapa? 48.600.000. 48.600.000 dikalikan 5%. Hasilnya 2.430.000. Lalu 2.430.000 ini ya kita bagi 12. Ya. Jadi kira-kira 202.500. Nah, jadi kalau dulu sudah ketemu hasilnya setahun, dibagi 12. Ini yang setahun tanpa THR ya? Ya, ini setahun tanpa THR. Jadi 2.430.000 dibagi 12. Itu tanpa THR. Oke. Nah, kemudian jadi tadi kan yang plus THR setahun 2.930.000. Kalau kalau PPh 21 tanpa THR 2.430.000. Oke. Diselisihkan 2.930.000 dikurangi 2.430.000, hasilnya 500.000. Nah, 500.000 lah PPh
atas THR. Yang nanti dibayar di bulan April. Nah, kalau bulan-bulan biasanya? Bulan-bulan biasanya untuk Januari, Februari, dan Maret dengan metode lama ya, per bulannya tuh 202.500. Begitu juga dari Mei sampai dengan Desember, per bulannya tuh 202.500. Oke, tadi ketika kita bicara TER per bulan itu 150. Ya. Tapi ketika pakai tarif lama, pakai cara penghitungan lama, mohon maaf, itu 202.500. Lebih besar. Oh, lebih besar pakai cara lama ya? Ya, pakai cara lama. Untuk bulanannya. Pas ada THR berarti tambah 500.000. 202.500 ditambah 500.000. Iya. Jadi 200.500. Oh, gitu. Tadi ketika di masa yang sama THR tuh 1,6. Kemudian ketika nggak pakai tarif THR tapi pakai tarif lama 702.000. Ya. Terus selisihnya lumayan ya, hampir 900 ya. Lumayan sekali. Tapi bulanannya lebih gede kalau pakai tarif yang lama. Betul, lebih besar 52.500 rupiah per bulannya. Jadi kalau dulu per bulannya lebih gede, tapi pas dapat THR lebih kecil. Tapi kalau sekarang per bulannya lebih kecil, pas dapat THR-nya lebih gede. Iya, gitu PP dengan satunya. Beban sampai dengan akhir tahun sama gitu. Sama, 2 juta. Nah, Desember. Kalau tadi kan minus 170.000 Desember. Kalau pakai tarif lama, tarif lama, cara penghitungan lama itu Desember berapa? Tetap 202.000. Oh, karena udah setahun kan dibagi 12 ya? Bagi 12. Jadi kalau gajinya tetap 10 juta harusnya sama per bulannya itu ya? Iya. Tadi minus 170, uangnya dikembalikan. Kalau yang lama tetap harus bayar 202.500. Jadi cuma pembagiannya aja yang berubah ya? Iya, demikian. Jadi kan tadi dikatakan di awal bahwa ada bulan-bulan pemotongan pajaknya lebih kecil, tetapi ada bulan-bulan yang penghasilannya akan dikenain pajak lebih gede, terutama pada saat diberikannya bonus atau THR. Demikian. Ini simulasi yang pertama. Gitu. Nanti kawan pajak ya bisa simulasikan sendiri nih. Alamatnya sudah tahu kan? kalkulator.pajak.go.id. Oke. Ya. Ini masih ada simulasi lagi, Mas. Ini sebentar. Ada satu pertanyaan nih. Apakah masuk simulasi dulu atau pertanyaan dulu? Ya, apa? Pertanyaan dulu ya. Nanti simulasi keduanya ini ya. Baik. Dari ini seru nih namanya nih. ASSDFGJDKDC. Waduh, susah sekali. Coba dulangin bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, saya bacain aja berarti. Untuk lebih bayar di masa Desember, apakah akan berpengaruh atau ngeling di bukti potong A1-nya nanti, Pak? Oke, ini tadi bicara yang tadi ya, ketika ada kelebihan 170.000, kemudian dikembalikan ke karyawan yang bersangkutan, terus apakah akan ngeling ke bukti potong A1-nya nanti ya? Betul. Ya tampilan ini ya. Tampilannya akan ngeling di bukti potong 21-nya itu akan muncul minus 170.000 di baris ke-20 ya. PPh pasal 21 terutangnya. Nah, minus 170.000 ini akan masuk ke lampiran 1721 Romawi kalau nggak salah ya, yang bulanannya tuh muncul. Nanti ada nilai plus, ada nilai minus. Oh, otomatis ya. Otomatis jadi, dia akan ketika ke total jadi pengurang ya. Jadi pengurang. Jadi mungkin ada simulasi. Ini tidak seluruh karyawan akan hasilnya minus ya, karena ada yang plus gitu ya. Nanti kita lihat simulasi lagi ya. Nanti kita lihat simulasinya lagi. Oke. Jadi demikian. Intinya begini ya. Angka itu akan ngeling ya? Iya, betul. Jadi di bukti potong A1 terbaru, setelah berlakunya peraturan terbaru ini akan ada tambahan 2 kolom. Kolom tentang PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya, sama nilai PPh 21 saat dibuatnya A1. Jadi ada tambahan 2 kolom. Jadi ketika dibuat A1, nanti akan ada hasil akhir. Apakah di bulan itu jadi minus atau plus, angka ini akan masuk. Kalau dulu sebelumnya tidak ada nih, ada tambahan 2 kolom nanti. Nanti bisa dilihat di bukti potong A1 yang baru, berdasarkan per yang baru nanti akan ada tambahan lagi kolom di bawahnya yang akan menunjukkan kurang lebih bayar diakibatkan oleh A1. Jadi akan kelihatan langsung di A1-nya. Karena sudah langsung ngeling ya Pak Indri ya? Iya, langsung ngeling ke 1721 A1-nya. Apapun nilai di A1 akan ngeling ya? Iya. Oke, mungkin nanti pertanyaannya berlanjut ke SPT tahunan orang pribadinya kali itu. Oh nanti iya. LB-nya gimana? Nggak ada ya? Nah, nanti di SPT PPh orang pribadinya tetap nihil. Karena sudah dikembalikan ya? Kan uang yang 170.000 tadi udah dikembalikan sama perusahaan. Ya. Jadi tidak bisa lagi ngeklaim ke negara untuk minta yang 170.000. Karena sudah dikembalikan langsung ya? Iya. Lebih mudah prosesnya ya? Dan juga perusahaan juga langsung
istilahnya memperhitungkan Ya. SPT-nya di bulan Desember. Jadi untuk karyawan A1-nya tuh bagaimana kondisinya pasti nihil ya. Ya, pasti Karena nihil. plus minusnya sudah masuk di perhitungan ini ya. Iya. Oke, demikian. tadi bilangnya tidak semuanya lebih. Kan nggak semuanya Desember lebih ya. Mungkin Ya. ada simulasi lain mungkin Pak Indri kalau ada simulasi lain. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, ini ada kita simulasi 2 ini. Ini kembali kami mohon maaf karena memang secara table belum bisa kami sajikan. Nanti jangan lupa di YouTube KPP Manam akan Ya. kami upload Kita videonya. upload videonya dengan tulisan yang lebih jelas tentunya kan. Oke, baik. Oke, kita deskripsikan simulasi kedua. Nah, ini simulasi kedua, perbedaannya itu ada di gaji bruto per bulannya. Oke. Jadi gaji bruto per bulannya sekarang tuh 20 juta. Simulasinya misalkan 20 juta ya? Ya. Oke. Tadi 10 PTKP-nya juta, ini 20 juta sekarang ya? 20 juta. PTKP-nya tetap sama, K1. Nah, ya. Asumsi lain masih Asumsinya sama. 63 juta, K1 63 juta, PTKP-nya. THR-nya masih sama di bulan April 20 juta, juga satu kali gaji. Biaya jabatan per bulannya ini sama, 500.000 per bulan, berarti satu tahunnya 6 juta. Kemudian iuran pensiun THT atau JHT per bulan masih sama, asumsinya 200.000 per bulan, jadi 2.400.000 ya. Kita hitung PPh pasal 21 setahun dengan THR itu hasilnya 22.290.000. 22.290.000. Ya, 22.290.000. Caranya pakai kalkulator tadi. masih Total ya, sama. udah sama THR ya? Ya, sama THR ya. Oke. Oke, 22.290.000. Nah, itu ketika tadi dengan penghasilan 20 juta, maka dia kena lapisan TER-nya masih golongan TER B karena K1, tapi tarif TER-nya 8% per bulan. 20 juta tarif TER 8%. Ya. Oh, yang tadi tuh pas dia dapat THR harusnya 1,5%. Ya. Pas dapat THR ada 20 juta, itu tarifnya TER-nya di 8%. Ya. Nah, ini simulasi kedua gajinya memang 20 juta ya dari Ya, awal sekarang ya. gajinya 20 Berarti juta. TER-nya tadi ngikutin ya, karena TER pasti sama Betul, ya. Kalau ya. PTKP sama 8%. Oke, berarti per bulan dia harus bayar 1.600.000. tadi kan cuma pas menerima THR doang. Tiap bulan Iya, 1,6. sekarang udah Oke. 1.600.000 per bulan nih. Baik. Oke ya. Nah, dari Januari, Februari, Maret dia kena 1.600.000 per bulan dengan tarif TER 8%. Ketika di bulan April April dapat THR ya, nih. gaji 20 juta plus THR 20 juta jadi 40 juta kan penghasilan brutonya sebulan di bulan April itu ya. Iya. Lapisan tarif TER-nya naik. Semula 8%, sekarang jadi 15%. Oke. Jadi Itu lumayan di tinggi bulan ya. April ini dia dikenakan PPh pasal 21 jadi 6 juta rupiah. Karena 40 juta dikalikan tarif TER yang 15%, 15%, yang lapisannya udah naik ya. Jadi Ya. 15% jadi 6 jadi juta. 6 juta. Demikian. Begitu juga dengan bulan Mei sampai juga November. Pakai tarif TER ya. Pakai tarif TER rata ya, 8%, 8%, 20 juta. 1.600.000 sebulan sampai November. Nah, ketika sampai bulan Desember diperhitungkan lagi. Ya kan, dihitung Oke. ulang. Dia nggak pakai TER khusus Desember. Di Desember dihitung dengan kalkulator tadi, hasilnya setahun itu dikenakan PPh-nya kan 22.290.000 ya. Dikurangi dengan PPh yang sudah dibayar dari Januari sampai November. Totalnya 22 juta. 22.290.000 dikurangi 22 juta, jadi di bulan Desember dia hanya kena pajak Rp290.000. Dari yang tadi bulanan 1,6 1,6 pada 20 juta kali 1,5%, ketika sampai di Desember diperhitungkan ulang semuanya tinggal 290.000 ya. Iya. Tapi masih bayar ya? Bayar tapi 290.000. Oh iya, Bayangin bulan-bulan kemarin kan 1.600.000. Di Desembernya cuma 2,9. 290. 290.000 ya. Ya, 290.000. Tapi masih bayar ya? Tadi kan Masih bayar. tuh, Kalau tadi lebih. Oh, kalau simulasi ini masih, kalau di kondisi seperti ini masih ada pembayaran ya? Masih Cuma ada pembayaran. jauh lebih kecil ya? Iya, jauh lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya. Oke, hampir 1/7 berarti sekitarnya. Ya, gitu. Ini kan kalau dengan TER, kan coba kita bandingkan kalau dengan simulasi yang sama, gaji 20 juta tapi menggunakan cara penghitungan yang lama. Oh, gitu. Kalau menggunakan penghitungan yang lama, ya, sama ya, tadi kan kalkulator tadi ya, kita masukin, ini kalkulatornya. Ini setahun dulu ya, yang tadi.
Ini cara yang lama, pertama ya. PTKP setahun, pasal 21 tahunan ya. K1 63 juta setahun Januari sampai Desember masa penghasilannya. Gaji pensiunnya kalau sebulan ini sebulan 20 juta. Berarti setahunnya 240 juta. Ini tanpa THR dulu ya, tanpa THR. 240 juta. Biaya jabatannya setahun 6 juta. Kemudian iuran pensiun, JHT, THT-nya 2.400.000. Jadi total pengurangannya 8.400.000. 240 juta dikurangi 8.400.000, itu hasilnya 231.600.000. Ya. Kemudian dikurangi lagi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, 63 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya jadi 168.600.000. Nah, dikalikan tarif PPh pasal 17. Lapisan tarifnya kalau bagi kawan pajak yang belum paham ya, tarif lapisan penghasilan 60 juta pertama itu kena pajaknya 5%, jadi 3 juta. Kemudian sisanya sebesar 108.600.000 dikenakan tarif pajak 15%. 16.290.000. Jadi totalnya jadi 19.290.000 ya untuk setahun. Tanpa THR. Tanpa THR demikian. Kayak gitu ya. Kalau dengan THR Dengan cara penghitungan yang sama. Nah, dengan metode yang sama, setahun plus THR, gaji pensiunnya jadi 260 juta setahun. Biaya jabatan dan iuran hari tuanya, JHT-nya masih sama, pengurangnya 8.400.000. Kemudian jumlah penghasilan netonya menjadi 251.600.000. Nah, 251.600.000 penghasilan neto dikurangi PTKP 63 juta. Hasilnya masih penghasilan kena pajak setahunnya jadi 188.600.000. Nah, dikalikan tarif pasal 17 yang tadi lapisan tarif 5% dan 15%. 60 juta pertama kena 3 juta rupiah, lalu lapisan tarif berikutnya yang 128.600.000 kena 15%, jadi kena 19.290.000. Di total jadi 22.290.000. Demikian. Jadi di sini ada selisih ya. PPh pasal 21 atas THR dengan metode lama dikenakan pajaknya 3 juta. Oh, kalau diselisihkan ya. Ini PPh tanpa THR, ini PPh dengan THR, diselisihkan 3 juta ya? Ya, selisihnya 3 juta. Karena berarti ini yang plus THR kan tadi 22.290.000. Kalau tanpa THR PPh 21 setahunnya itu 19.290.000. Diselisihkan 2.290.000 kurangi 19.290.000 hasilnya 3 juta rupiah. Nah, itu nanti harus dibayar di bulan April. THR. Ya, saat menerima THR. Tapi bulanannya berapa? Bulanannya berapa? Tapi kalau bulanannya dengan metode lama 1.607.500. Oke. Ya, gitu metodenya. Jadi kan dibagi 12. Nah, tadi yang tanpa THR ketemu angka sekian, kemudian dibagi 12 jadi 1.607.500 ya. Ya, 1.600. Tadi yang pakai THR berapa? Yang pakai THR? Kalau yang pakai THR 1.600.000. Oh, kalau pakai THR 1.600.000, yang pakai metode lama 1.607.500. Ya, lebih selisihnya lebih dikit ya. 7.500 rupiah. Ya. Tadi kan selisihnya hampir 50 ribuan tuh. Ya. Yang simulasi pertama. Kalau ini hampir sama ya, 1,6 sama 1,6 lebih 7.500. Ya. Pas THR tadi kalau dikalikan 15% jadi 6 juta tadi ya. Ya kalau pakai THR. Kalau yang ini berarti 3 juta tambah 1.607.500. Jadi ya, jadi 4.607.500. Jadi selisih sama 1,4 jutaan ya. Iya. Pas Desember kita lihat Desember. Nah, yang pas Desember tadi waktu saat menggunakan THR itu dikenakan berapa? 290.000. Oke, 290.000. Sedangkan kalau metode lama di Desember itu kenanya 1.607.500. Oh, jadi kalau Desember justru dalam case baru ini Desembernya rata-rata lebih kecil ya dari dua case tadi. Iya. Desembernya lebih kecil ya. Lebih kecil rata-rata karena dihitung ulang. Gitu loh. Jadi secara total sih tetap sama. Tapi memang kalau kembali ke case awal ya, ya memang ini perhitungan seperti ini. Tapi kadang butuhnya kan kayak tadi tuh kaget ya, butuhnya kan saya butuh uangnya pas lebaran.
Oh iya. Saya kan butuhnya pas Lebaran gitu kan, Oke, karena kan oke. hal baru ya. Ah, betul. Ini kan hal baru ya, saya kan butuhnya pas Lebaran gitu. Ya, jadi kawan pajak, ya mungkin pasti shock ya. Siapa Ya. juga pasti shock kalau dengan peningkatan perpajakan seperti ini. Cuman pada intinya hanya manajemen keuangan aja. Oke. Ya, jadi di bulan-bulan lain ketika tidak menerima THR dan bonus, potongan pajaknya lebih kecil, otomatis take home pay-nya yang dibawa pulang ke rumah lebih besar. Oke. Sedangkan pada saat nanti THR, take home pay-nya tetap naik dong, kan dapat THR. Iya. Hanya potongan pajaknya lebih besar juga, demikian. Jadi ya nanti manajemen keuangan kawan pajak tolong diatur dulu lah. Kalau mau iseng apa rajin gitu ya, pakailah kalkulator .pajak.go.id. Untuk perhitungan ya. Iya, biar nggak Tadi shock. kalau saya dengar penjelasan Pak Indri nih, kalau ketika kita bicara tarif yang lama kan selalu ada dua hal nih. Ngitung setahun berapa, ngitung setahun tanpa THR berapa, ngitung setahun dengan THR berapa, diselisihkan, kemudian dibagi 12, Ya. tahu kebulannya berapa, tahu THR berapa. Tapi ketika pakai THR kok sepertinya tinggal kalikan aja tarif sekian nih, brutonya berapa kali tarif THR, bruto berapa kali tarif THR gitu ya. Ya, betul. Jadi metode yang baru ini sangat sangat sederhana. Sangat sederhana perhitungannya dibandingkan dengan metode yang lama. Karena selalu dihitung ulang kalau metode yang lama selalu dihitung ulang, disetahunkan, Bagi 12. bagi 12. Nanti dapat bonus setahunkan lagi, bagi 12. Nanti dapat misalnya tantiem, setahunkan lagi, bagi 12. Kalau pakai THR, Kalau pakai THR, ya pokoknya yang diterima penghasilan bruto pada bulan tersebut langsung kali tarif. oke. Lebih simpel. Mungkin kalau sudah jalan beberapa saat mungkin akan lebih mudah ya, karena kawan Iya. pajak juga bisa langsung ngecek. Saya bruto gajinya sekian, berarti kira-kira tahun bulan ini saya akan dapat sekian, tuh pasti udah bisa tahu sendiri ya. Udah tahu tahu sendiri ya. pasti. Karena tinggal kali tarif THR-nya aja ya. Iya, Tinggal betul. baca di PP-nya ya, tarif THR untuk kondisi PTKP sekian dengan gaji sekian itu berapa sih THR-nya gitu Iya, ya. lebih mudah. Tanpa menghitung setahun-setahun gitu ya. Betul, kalau metode yang lama, wah, belum tentu tuh bisa menghitung tuh. Ya tapi kan mungkin ya Karena rumit. hal yang normal dan manusiawi ya kalau kaget ya. Kalau Iya, ini kalau kan kaget. baru jalan ya aturan ini Baru tahun pertama. Tahun pertama disambut sama Lebaran, dapat THR, tiba-tiba potongannya gede. Ya wajar lah ya kalau Ya, kaget dong, dia dong perhitungan, tahun kemarin saya dapat THR sekian, potongannya sekian, saya dapat bersih sekian nih kayak. oke. Ternyata THR masuk, Termasuk. tarifnya demikian. jauh lebih gede. Ya. Tapi memang mungkin ke depan manajemennya lebih diatur karena lebih tahu ya kondisinya. Betul. Saya akan dapat sekian, kena THR sekian, berarti pajak sekian, bersih sekian. Di bulan ini akan sekian gitu ya. Tarif THR ini sangat membantu kawan-kawan pajak yang menghitung payroll. Ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah, ya kan? Perhitungannya nggak ruwet seperti dahulu kala. Ya, tapi kita juga nggak bisa menafikan nih Pak Indri. Biasanya kalau di perusahaan itu kan sudah ada sistem ya. Penggajian sekian, otomatis dia langsung terhitung sekian, gaji pajaknya keluar sekian. Ya, Ini sudut pandang perusahaan nih. Ketika berubah tarif kan harus ada semacam Penyesuaian, investasi lagi ya, penyesuaian lagi untuk membuat program yang baru ya. Walaupun memang secara terlihat kasat mata lebih sederhana gitu cara menghitungnya. Tapi kan tetap aja harus berubah sistem nih, berubah program nih. Kawan pajak, tarif THR ini sangat sederhana. Bahkan kawan pajak tuh bisa bikin dengan Excel worksheet-nya. Dengan Excel yang sederhana dengan rumus VLOOKUP. Udah, itu aja. Nggak pakai repot-repot. Itu langsung bisa menghitung PPh 21 per bulan karyawan per bulanan. Nggak perlu pakai ilmu programming yang jelimet-jelimet, ruwet-ruwet, tuh nggak perlu lagi dah seperti itu. Udah simpel sekali lah kawan pajak ya. Oke, next. Saya masih punya simulasi ketiga nih. Ada simulasi lagi? Ada. Oke. Waduh. Tapi sebelum simulasi ketiga nih Pak Indri. Apa nih? Ini tadi sesuai dengan perkiraan Mas Indri nih. Pertanyaannya menyambung. Jadi yang tadi masih saya bacakan dulu nih dari kawan pajak kita. ASSDF GJDKDJ. Waduh. Saya tahu kan namanya. Saya aja yang baca. Susah nih. Jadi di SPT tahunan pribadinya nanti terlapor seharusnya nihil ya Pak? Ya, betul. Selama hanya mempunyai satu bukti potong. Betul. SPT karyawan harusnya Nihil. Selama karyawan tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Oke. Dan hanya punya satu bukti potong 1721 A1. Ya. Oke. Jadi SPT tahunan orang pribadinya akan nihil. Oke ya.
Boleh dong ke simulasi ketiga ya. Oke, masih. Saya kira udah mau closing Oh, statement. belum. Oke. Kan tadi judulnya aja THR dan bonus. Yang bonusnya mana? Belum dijelasin. Oh iya, oke. Aduh. Ada pertanyaan lagi. Mungkin setelah simulasi ketiga ya, ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Oke, nih. Simulasi ketiga. Penghasilan bruto per bulannya masih sama, 20 juta rupiah ya. PTKP masih sama, asumsinya K1 63 juta rupiah. Bedanya ada THR di bulan April dan bonus di bulan Desember. Oh, pas ending dapat lagi bonus ya. Bonus dapat lagi dia nih. Oke. Nih, jika kita hitung PPh pasal 21 setahunnya ya. PPh 21 setahun dengan THR 22.290.000. PPh 21 setahun THR plus bonus ya, itu nilainya 25.290.000. Kemudian jika tanpa THR dan bonus hanya gaji pokok doang nih dalam setahun nih. Oke. Itu PPh pasal 21 setahunnya 19.290.000. Jadi ketika kita hitung ya, ini langsung asumsinya kita PPh 21-nya THR plus bonus ya penghitungannya. Totalnya berarti setahun dapat penghasilannya, kita lihat di mana kalkulator totalnya itu 280 juta. Ya, penghasilan setahunnya itu 280 juta. Penghasilannya ya. Gaji pokok, THR plus bonus. Tadi 20 kan. Ya. Oke, 2. PPh pasal 21 setahunnya 25.290.000 ya. Nah, karena penghasilannya 25.290.000 itu setahun, nah per bulannya berapa kalau pakai tarif TER? Nah, di tarif TER tadi kalau penghasilan bruto 20 juta, maka kena lapisan tarif TER-nya 8%. Berarti per bulannya 1.600.000. Ini yang simulasi 2 tadi ya? Iya, simulasi 2 ditambah bonus akhir tahun ya? Betul, 1.600.000. Januari sampai Maret sama nih, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000. Ketika di April, langsung dia karena penghasilannya dapat gaji pokok plus THR, 20 juta tambah 20 juta, jadi total 40 juta bulan April. Kena lapisan tarif TER-nya 15%, jadi 6 juta per bulan, 6 juta khusus yang April aja. PPh 21-nya 6 juta. Karena tarifannya loncat ya. Dari Mei sampai November rata nih, karena penghasilannya 20 juta per bulan, PPh 21-nya 1.600.000 per bulan dari Januari sampai November. Nah, ketika Desember berapakah PPh pasal 21-nya? Kalau tadi simulasi kan 290.000 ya? Yang simulasi 2. Oh, 2.290.000. Yang simulasi tadi yang sebelum dapat bonus. Ya. Kan ini kondisi sama nih, gaji 20 juta, THR 20 juta, ketambah lagi bonus 20 juta satu kali gaji di akhir. Kalau tadi kan kalau belum ada bonus, kita lihat endingnya 290.000 ya. Ya, betul. Ini kan simulasi 2 ditambah bonus gitu kan. Ya. Okay. Nah, ketika dapat bonus lagi dihitung tuh. Tadi kan sudah kita hitung nih. Selama setahun gaji, THR, bonus. Selama setahun, PPh pasal 21-nya 25.290.000 dikurangi PPh pasal 21 sudah dibayar dari Januari sampai November yang besarnya 22 juta, maka hasilnya pada bulan Desember dikenakan pajaknya 3.290.000. Karena ada tambahan bonus 20 juta tadi ya. Iya. Itu dihitungnya di akhir ya. Iya, gitu. Tidak mempengaruhi TER bulanan ya, hanya penghitungan bonus di akhir tahun ya. Iya, begitu. Jadi kira-kira bonus akan kenanya segitu gitu ya akibat TER ya. Nah, kalau dengan bonus yang sama tapi perhitungan lama. Bonus yang sama dengan perhitungan yang lama, itu total sama dengan kalkulator pajak tadi ya, hasilnya tetap sama. Di akhir tahun 25.290.000. Oke. Nah, cuman metode penghitungannya ini sangat rumit. Kita bikin 3 step penghitungan. 3 step penghitungan? Ya, pertama, hitung dulu penghasilan selama setahun tanpa THR. Ya. Okay. Berarti 20 juta PPh pasal 21-nya tuh ketemunya 19.290.000 selama setahun. Kedua, hitung penghasilan gaji pokok selama
gaji bruto selama setahun tambah THR. Tambah THR, oke. Nah, itu ketemunya 22.290.000. Terus hitung lagi yang ketiga. Gaji pokok, THR plus bonus. Itu ketemunya 25.290.000. 3 kali ngitung tuh. Bayangkan, dari Januari itu hasilnya nanti per bulannya dibagi 12, hasilnya 1.607.500. Dari Januari sampai Maret, 1.607.500. Nah, ketika di bulan April ketika dia terima bonus, itu kena pajaknya 3 juta. Karena selisihnya tadi kan. Selisih pasal 21 ya tanpa THR sebesar 19.290 dikurangi dengan penghasilan bruto plus THR terus dihitung pasal 21-nya selama setahun 22.290.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 disetahunkan yang tanpa THR-nya, nggak pakai THR 19.290. Selisihnya berarti 3 juta. Itu selisihnya adalah pajak THR. THR 3 juta. Jadi pada bulan April dia bayar pajak pasal 21-nya 1.607.500 ditambah 3 juta. Jadi 4.607.500. Oke. Nanti demikian pula di bulan Desember. Hal itu terjadi lagi. Gitu. Ketika terima bonus. Ya. Jadi penghitungannya itu rumit. Kalau cara lama ya. Kalau cara lama. Bayangkan kalau kawan pajak tiap bulan dapat bonus. Itu malah berapa step gitu ya? Wah. Tadi kan step setahun itu untuk dibagi 12 ketahu per bulannya berapa. Kemudian setahun ditambah THR dikurangin setahun tanpa THR untuk tahu pajak THR berapa. Kemudian setahun tambah THR tambah bonus dikurangin setahun tambah pajak dan THR untuk tahu berapa PPh bonus. Itu kalau bonus dapat uang lembur per bulan agak lumayan ngitungnya berarti. Lumayan banget. Bonus-bonusnya agak lumayan ya. Agak susah, rumit. Lebih mudah pakai TER dikalikan berapa brutonya, dikalikan tarif TER-nya, nanti tinggal sekali Desember memperhitungkan ya plus minus ya. Memperhitungkan plus minus selama dari Januari sampai November. Ini sebenarnya simulasi 3D hanya pengen menguatkan aja kan Pak Idri ini. Iya, betul. Bahwa ini lebih simpel TER itu gitu. lebih simpel intinya. Cuma karena baru ya. Oke, Betul. sebelum masuk ke closing statement Pak Idri, sebelum masuk ke closing statement ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan. Kalau ini namanya bisa dibaca nih. Bisa dari dibaca. kawan pajak kita dengan Agatha JK. Waduh. Kalau THR diterima di Mei, THR diterimakan. Kalau THR diterimakan di Mei, di bulan yang sama staf tersebut resign. Beberapa minggu setelah terima THR. Pelaporan pajak THR-nya bagaimana? Dijadikan satu dengan PPh masa atau A1. terpisah? Jadikan satu dengan 1721 A1-nya. Oke, jadi prinsipnya THR ataupun apapun namanya itu kita lihat brutonya berarti ya? Iya, brutonya. Dijadikan satu. Kecuali di bulan terakhir pas pembuatan A1. Iya. Kalau ketika bulan tersebut resign, di bulan seorang karyawan resign itu tidak lagi menggunakan TER, tapi menggunakan perhitungan A1 ya. 1721 A1-nya langsung dibikin. Jadi tidak ada ketika terakhir kan biasanya kalau kita lihat A1 itu di Desember ya, itu normal kan ya. Nah, kalau dalam case ini Mei, maka dibuat resign Mei, maka di bulan Mei tidak menggunakan TER tapi menggunakan 1721 A1. Iya. Nanti tinggal dilihat plus minusnya ya, apakah dia plus atau minus ya. Nanti ketika ibu membuat 1721 A1 yang di aplikasi EBUPOT Unifikasi tuh, EBUPOT PPh 21, nanti ada kolom yang mengisi PPh yang sudah dipotong di bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, kalau buatnya Mei berarti yang sudah dibuat TER Januari sampai April ya. Yang nanti dikurangkan ya. Dikurangkan. Harusnya terutang berapa dengan gaji total segitu, kemudian dikurangkan yang telah dibayar dengan Januari sampai dengan April. Iya. Kalau lebih harus dikembalikan karyawan ya. Kalau kurang berarti berapa kurangnya ya? Ya, berapa yang harus dibayar. Demikian. Jadi langsung tuh dibikin 1721 A1-nya. Jadi intinya ketika buat 1722 A1 itu saat di masa si pegawai resign. Dan di masa itu tidak dihitung TER ya, karena itu dianggap sebagai akhir ya. Ya, akhirnya. Ya, setiap pembuatan A1, kawan pajak kalau kita membuat 1721 A1 ketika karyawan resign, maka di masa yang sama tidak dibuatkan bukti potong bulanan yang TER, karena angka bulanannya akan muncul dari bukti potong A1-nya ya. Terus karena sudah ngeling ya. Ya, terus ingat saya juga ada inputan di atas tuh penghasilan bruto yang diterima masa pajak sebelumnya kalau nggak salah, ingat saya tuh ada tuh inputannya tuh di atas ketika kita nge-input
1721 A1 di aplikasi EvoPod ya. 21. Itu yang masa tambahan di bawah tuh. Kalau masa sebelumnya biasanya ada di bukti potong sebelumnya, itu ada di bawah tuh ya. Ingat saya tuh itu jadi di input ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada berapa sudah diterima masa sebelumnya ya. Gitu. Masa di lain masa terakhir ya. Waduh. Oke. Udah, tak terasa udah 45 menit nih, Mas. Wah, udah lebih. Udah lebih ya. Oke, baik. Kita sekarang langsung mungkin closing statement ya. Sebenarnya kami sangat ingin berharap kami bisa menampilkan langsung di IG Live ini untuk tabelnya, tapi mohon maaf karena ada kendala teknis, kami tidak bisa menampilkan tabelnya. Jadi mungkin untuk lead detailnya dengan materi yang sama akan kami sampaikan melalui YouTube PMA6, mungkin bisa ditayangkan langsung di YouTube tersebut ya, tabelnya seperti apa ya. Jadi bisa apa yang kami jelaskan akan kami tampilkan langsung dengan tabelnya ya Pak Indri ya. Oke, closing statement Pak Indri. Oke, kita closing. TER ini merupakan hal yang baru. Tentu saja ketika ada perubahan pasti akan menimbulkan efek ya. Nah, di sini komitmen kami sebagai penyuluh pajak untuk selalu memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan pajak yang terbaru. Oke. Agar bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak. Ya, salah satunya dengan metode IG Live ini dan channel YouTube kami. Oke. Baiklah. Silahkan Mas Jojo untuk memberikan penutupannya terakhir. Oke, akhirnya sampai juga di ending. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menemani kami selama live hampir 45 menit lebih ini. Terima kasih. Akhirnya kami cukupkan dari tim Ijo. Indri, Jojo, Amit Jabang Bayi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Sampai bertemu di episode telisik selanjutnya. Dan jangan lupa tonton podcast kami di YouTube kami. Dadah.